Bandiman 47 tahun, warga Salakan Bangunharjo Sewon Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta, adalah seorang pria paruhbaya yang berprofesi sebagai tukang ojek online. Profesi itu ia telah lakoni sejak tahun 2017 lalu. Seperti biasa, aktivitas Bandiman setiap pagi keluar dan bekerja seharian, berkeliling mencari dan mengantar penumpang untuk menghidupi istri dan kedua anaknya, yaitu Raihan dan Naba Faiz Prasetya. Sudah setahun terakhir selama pandemi COVID-19, penghasilan Bandiman menurun drastis. Yang biasanya dalam sehari ia membawa pulang hingga Rp300.000, namun akhir-akhir ini, ia hanya bisa mendapatkan Rp100.000 saja. Sebagai kepala keluarga, Bandiman harus lebih ekstra lagi bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Pada hari itu Minggu, 25 April 2021, setelah berkeliling Bandiman mampir ke sebuah masjid di kawasan Jalan Gayam Kota Yogyakarta untuk melaksanakan sholat asar. Setelah melaksanakan sholat dan beristirahat, ia didatangi seorang wanita muda menggunakan hijab, tinggi sekitar 160 cm dan berkulit putih yang kemudian memberinya orderan makanan berupa paket takjil 1 porsi sate untuk dikirimkan kepada seseorang yang bernama Tommy di Kasihan Bantul. Bandiman menerima orderan tersebut secara offline atau tidak melalui aplikasi ojek online, dikarenakan si wanita pengirim makanan tersebut berdalih, dirinya tidak memiliki aplikasi. Hal itu sebenarnya disadari oleh Bandiman, bahwa sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam peraturan ojek online, akan tetapi di dalam hati Bandiman tidak bisa dipungkiri, ia sangat membutuhkan uang kala itu, apalagi Bandiman diberi upah Rp30.000 dari harga kesepakatan awal Rp25.000. Sebelum pergi, wanita muda tersebut berpesan kepada Bandiman, bahwa jika sampai di tempat tujuan, sampaikan saja kalau paket takjil itu berasal dari temannya yang bernama Hamid warga Pakualaman, Kota Yogyakarta. Dengan senang hati Bandiman memacu sepeda motornya, menyusuri jalanan untuk mengantar paket tersebut. Sesampainya di tempat tujuan, ia menghubungi Tommy si penerima paket, namun saat itu Tommy sedang berada di luar kota. Ia menyampaikan jika ada kiriman paket takjil berupa sate dari Hamid di Pakualaman, akan tetapi Tommy sendiri tidak mengenal nama tersebut dan ia juga tidak memiliki saudara yang bernama Hamid. Kemudian Bandiman kembali menghubungi istri Tommy, dan ternyata istri Tommy juga rupanya tidak mengenal nama si pengirim paket takjil tersebut, sehingga ia tidak mau menerimanya. Istri Tommy meminta Bandiman agar membawa pulang sate tersebut ke rumahnya untuk menu buka puasa nanti. Bandiman pun akhirnya membawa paket takjil tersebut ke rumahnya. Bersama istri dan anak keduanya yang bernama Naba, Bandiman menyantap sate itu. Ia hanya memakan 2 tusuk saja tanpa dicampur dengan bumbu. Sementara istri Bandiman sibuk memotong lontong yang kemudian diberi bumbu sate, lalu disuapkan ke anaknya yang bernama Naba. Setelah memakan lontong yang telah dicampur dengan bumbu sate tersebut, mulut Naba merasakan pahit dan panas, sehingga ia segera meminum es. Tidak lama kemudian, Naba jatuh tertelungkup sedangkan istrinya mengalami muntah akibat memakan sisa suapan lontong yang diberi bumbu sate tersebut. Selanjutnya mereka berdua dilarikan ke RSUD Kota Yogyakarta, dan selama perjalanan dari mulut keduanya keluar cairan busa, namun sesampainya di rumah sakit, nyawa Naba sudah tidak tertolong lagi. Kepergian Naba sangat menyisakan duka yang mendalam bagi keluarga Bandiman. Kepolisian sektor Sewon di bawah kepemimpinan Kompol Suyanto kala itu, langsung bergerak cepat mendatangi dan melakukan olah TKP. Mereka juga membawa sampel makanan tersebut ke Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Dinas Kesehatan di Mantri Jeron, Kota Yogyakarta. Kasus ini pun kemudian penanganannya dilimpahkan ke Polres Bantul. Selanjutnya, Satreskrim Polres Bantul melakukan penyelidikan, mereka mengambil keterangan Bandiman serta beberapa saksi lainnya, dan mengecek sejumlah CCTV yang memungkinkan pelaku melewati jalur-jalur sesuai keterangan yang didapatkan dari Bandiman.
Hingga pada hari Kamis, 29 April 2021, Kepolisian Resor Bantul menerima hasil uji laboratorium dari sampel makanan tersebut. Dan diketahui di dalamnya positif terdapat racun jenis C. Racun jenis C adalah racun yang mempunyai kandungan potasium sianida yang bisa dibeli secara bebas, dan biasanya digunakan sebagai racun tikus. Keesokan harinya, pada tanggal 30 April 2021, atau genap 4 hari melakukan penyelidikan, di Reskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Kombes Burkan Rudi Satria mengamankan terduga pelaku pengirim sate yang mengandung racun tersebut. Diketahui ia bernama Nani Apriliani Nurjaman, umur 25 tahun. Nani Apriliani Nurjaman adalah merupakan warga Desa Buniwangi, Kecamatan Palasan, Majalengka, Jawa Barat. Sehari-harinya ia bekerja sebagai karyawan di sebuah salon kawasan Bantul. Sejak beberapa tahun yang lalu, Nani meninggalkan Majalengka diajak oleh salah satu sahabatnya untuk merantau ke Bantul. Waktu itu Nani baru saja lulus SMP dan umurnya masih 15 tahun. Di mata keluarga, Nani dikenal sebagai sosok anak yang baik dan pendiam. Sekitar tahun 2015, Nani berkenalan dengan seorang pria bernama Yohanes Tommy Astanto, atau Tommy, yang berprofesi sebagai anggota Polri yang kebetulan juga bertugas di Polres Bantul. Dari perkenalan tersebut, mereka memutuskan untuk menjalin hubungan asmara. Hubungan asmara keduanya pun makin menunjukkan tanda-tanda keseriusan. Sebagai seorang perempuan, Nani tentunya sangat menaruh harapan besar untuk bisa hidup bersama dengan Tommy sang pujaan hati di kemudian hari. Dari pengakuan ketua RT dan beberapa tetangga, Nani dan Tommy sudah membeli rumah, namun baru ditempati sekitar 7 bulan yang lalu sebelum Nani ditetapkan sebagai tersangka dalam kejadian ini. Kepada pihak RT dan para tetangga, Nani dan Tommy mengaku bahwa mereka merupakan pasangan suami istri yang telah menikah secara agama. Mereka juga sempat mengundang tetangga sekitar untuk mengaji pada saat hendak menempati rumah baru mereka. Para tetangga juga mengaku sangat jarang melihat Tommy di rumah tersebut. Pada bulan September tahun 2017 hubungan keduanya retak. Tommy justru lebih memilih menikah dengan wanita lain. Sehingga sejak waktu itu Tommy mulai menjaga jarak dengan Nani. Nani yang mengetahui hal itu sangat kecewa dan sakit hati atas perlakuan Tommy yang menurutnya telah berjanji untuk menikahi dirinya. Sebenarnya Nani sudah seringkali menagih janji Tommy untuk menikah tapi selalu saja banyak alasan. Sakit hati dan kekecewaan Nani atas perilaku Tommy, rupanya tidak hanya sampai di situ saja. Ia ingin sekali membalas perlakuan mantan kekasihnya tersebut. Hingga pada akhirnya, Nani menceritakan keretakan hubungannya dengan Tommy kepada salah satu temannya berinisial R, yang merupakan pelanggannya di salon di mana Nani bekerja. R memberikan saran agar Nani mengirimkan makanan yang sudah diracuni sianida kepada Tommy melalui ojek online, dan tanpa menggunakan aplikasi agar tidak diketahui siapa pengirimnya. Nani pun mengikuti saran dari temannya itu. Dari situlah Nani mulai melancarkan aksinya. Ia kemudian memesan sianida sebanyak 250 gram dengan harga Rp224.000 lalu sianida tersebut dicampurkan ke bumbu sate yang telah dibelinya. Nani telah merencanakan aksinya dengan begitu matang. Untuk menyamarkan aksinya, Nani mengenakan jilbab padahal sehari-hari ia tak mengenakan jilbab. Selain itu di hari kejadian, Nani berganti motor dan membuang jaket untuk menghilangkan jejak. Hingga pada akhirnya ia bertemu dengan seorang pria paruh baya yang bernama Bandiman, tukang ojek online yang kemudian diberinya orderan untuk mengirimkan paket sate beracun kepada Tommy. Namun fakta berkata lain, balas dendam Nani salah sasaran. Naba yang merupakan anak Bandiman justru meregang nyawa atas perbuatan Nani tersebut. Atas perbuatannya, Nani divonis 16 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Bantul.